Apakah Anda pernah terbangun di tengah malam karena rasa nyeri yang begitu hebat di jempol kaki, pergelangan tangan, atau lutut Anda? Rasanya bukan seperti pegal linu biasa, tapi seperti ada ribuan jarum panas yang menusuk-nusuk tanpa henti. Anda mencoba menggerakkannya, tapi setiap milimeter pergeseran terasa menyiksa. Jika Anda pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian, dan itu bukanlah pertanda penuaan yang wajar. Itu adalah serangan asam urat, sebuah kondisi yang bisa melumpuhkan aktivitas, merenggut kebahagiaan, dan membuat Anda merasa putus asa. Banyak yang langsung berpikir harus bergantung pada obat-obatan kimia seumur hidup. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa solusi untuk meredakan derita ini mungkin sudah ada di dapur atau pekarangan rumah Anda? Herbal murah meriah asli Indonesia yang sering kita anggap sepele, namun ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk melawan asam urat. Perkenalkan, saya Dr. Siska, seorang dokter spesialis penyakit dalam dan reumatologi. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah menangani ribuan pasien dengan keluhan asam urat, dari yang ringan hingga yang sudah menyebabkan kerusakan sendi permanen. Saya melihat langsung bagaimana kondisi ini bisa menggerogoti kualitas hidup seseorang, membuat mereka takut untuk makan enak, bahkan takut untuk berjalan. Pengalaman inilah yang mendorong saya untuk terus mencari solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan terjangkau untuk semua kalangan. Di video kali ini, saya tidak akan berbicara tentang obat-obatan mahal. Saya akan membongkar rahasia dari 5 herbal murah Indonesia yang terbukti secara turun-temurun dan bahkan didukung oleh beberapa penelitian awal dapat membantu meredakan gejala asam urat. Dan yang paling penting, saya akan ajarkan cara mengolah dan mengonsumsinya dengan cara yang benar dan aman, karena pemakaian yang salah justru bisa berbahaya. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai karena informasi di setiap detiknya bisa menjadi kunci kebebasan Anda dari cengkraman nyeri asam urat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin terhubung dengan Anda semua. Coba luangkan waktu sejenak untuk menulis di kolom komentar di bawah. Berapa usia Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian saat ini? Dan di bagian sendi mana serangan asam urat paling sering Anda rasakan? Apakah di jempol kaki, lutut, atau mungkin di pergelangan tangan? Dengan berbagi cerita, kita bisa saling menguatkan dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka atau like jika Anda merasa topik ini penting. Dan tentu saja subscribe ke channel podcast Dokter Sehat serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi kesehatan berharga lainnya dari kami. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita menaklukkan asam urat dengan kekuatan alam Indonesia. Poin pertama. Daun salam, sang pembersih kristal asam urat. Siapa yang tidak kenal dengan daun salam? Ibu-ibu pasti selalu menyediakannya di dapur sebagai bumbu penyedap masakan. Aromanya yang khas membuat gulai, semur, dan aneka masakan lainnya menjadi lebih nikmat. Tapi, tahukah Anda bahwa di balik fungsinya sebagai bumbu dapur, daun salam adalah salah satu herbal paling ampuh untuk penderita asam urat? Ini bukan sekedar mitos atau omongan orang tua zaman dulu. Secara ilmiah, daun salam mengandung senyawa aktif yang luar biasa, seperti flavonoid dan tanin. Bayangkan senyawa ini sebagai pasukan pembersih kecil di dalam tubuh Anda. Tugas utama mereka adalah menghambat sebuah enzim bernama santin oksidase. Enzim inilah biang kerok yang mengubah zat purin dari makanan menjadi asam urat. Ketika kerja enzim ini dihambat oleh senyawa dari daun salam, maka produksi asam urat di dalam tubuh pun akan berkurang secara signifikan. Ini artinya, kita menyerang masalah langsung ke akarnya, bukan hanya meredakan gejalanya. Tidak hanya itu, daun salam juga memiliki sifat diuretik. Apa artinya? Sederhananya, daun salam membantu ginjal kita bekerja lebih efisien untuk membuang kelebihan cairan dan zat sisa dari tubuh melalui urin. Tentu saja, ini termasuk membuang kristal-kristal asam urat yang sudah menumpuk. Jadi, daun salam bekerja dengan 2 cara. Mengurangi produksi asam urat dari dalam, dan membantu membersihkan yang sudah ada. Inilah mengapa ramuan daun salam sangat populer sebagai pertolongan pertama saat nyeri sendi mulai menyerang. Cara pakai yang aman. Sekarang bagian terpentingnya. Bagaimana cara mengonsumsi daun salam dengan benar? Jangan asal merebusnya. Ada takaran dan cara yang tepat agar manfaatnya maksimal dan aman bagi tubuh. 1. Siapkan bahannya. Ambil sekitar 10 hingga 15 lembar daun salam segar yang sudah dicuci bersih.
Pastikan daunnya tidak terlalu tua atau kering. Pilihlah yang masih hijau segar. 2. Proses perebusan. Masukkan daun salam ke dalam panci, lalu tambahkan 3 gelas air putih, sekitar 600 hingga 700 ml. Rebus dengan api sedang, jangan terlalu besar. Biarkan air mendidih dan menyusut hingga tersisa kira-kira 1 gelas saja, sekitar 200 hingga 250 ml. Proses ini penting untuk memastikan sari dan senyawa aktif dari daun salam benar-benar larut ke dalam air. 3. Waktu konsumsi. Setelah air rebusan tersisa 1 gelas, saring dan biarkan hingga hangat. Minumlah air rebusan ini 2 kali sehari, masing-masing setengah gelas di pagi hari dan setengah gelas di malam hari. Sebaiknya diminum setelah makan untuk menghindari rasa tidak nyaman pada lambung. Peringatan penting, meskipun alami, bukan berarti bisa dikonsumsi berlebihan. Jangan meminum lebih dari dosis yang dianjurkan. Bagi penderita gangguan ginjal atau hati yang sudah kronis, serta ibu hamil dan menyusui, wajib hukumnya untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mencoba ramuan ini. Ingat, herbal adalah pendukung, bukan pengganti mutlak dari pengawasan medis profesional. Poin kedua, jahe, sang pereda nyeri dan radang alami. Jika asam urat sudah menyerang, musuh utama kita adalah rasa nyeri dan peradangan yang hebat pada sendi. Sendi menjadi merah, bengkak, panas, dan sakit luar biasa saat disentuh. Disinilah jahe, rimpang ajaib yang juga selalu ada di dapur kita, menunjukkan kekuatannya. Jahe sudah digunakan selama ribuan tahun di seluruh dunia, bukan hanya sebagai penghangat tubuh, tapi juga sebagai obat anti nyeri yang sangat kuat. Kekuatan jahe terletak pada senyawa utamanya yang bernama gingerol. Senyawa inilah yang memberikan rasa pedas dan hangat yang khas pada jahe. Cara kerja gingerol ini mirip sekali dengan obat-obat antiinflamasi nonsteroid atau OANs yang sering diresepkan dokter untuk asam urat, seperti ibuprofen. Gingerol bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin, yaitu zat kimia di dalam tubuh yang memicu sinyal rasa sakit dan peradangan. Ketika produksi prostaglandin ditekan, maka rasa nyeri, bengkak, dan kemerahan pada sendi akan berangsur-angsur mereda. Banyak penderita asam urat yang merasakan kelegaan signifikan setelah mengonsumsi air jahe hangat saat serangan datang. Tidak hanya diminum, efek hangat dari jahe juga bisa dimanfaatkan dari luar. Mengompres sendi yang bengkak dengan parutan jahe atau kain yang dicelupkan ke air jahe hangat bisa memberikan sensasi nyaman dan membantu mengurangi pembengkakan dari luar. Jahe adalah solusi lengkap, meredakan nyeri dari dalam dan memberikan kenyamanan dari luar. Cara pakai yang aman. Membuat ramuan jahe sangatlah mudah, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar efektif dan aman. 1. Pilih jahe yang tepat. Gunakan jahe merah jika ada, karena kandungan gingerolnya dipercaya lebih tinggi. Namun jahe biasa atau jahe gajah pun sudah sangat efektif. Pilih jahe yang segar, keras, dan tidak keriput. 2. Cara pembuatannya. Ambil 1 hingga 2 ruas jahe seukuran ibu jari. Cuci bersih, lalu memarkan atau geprek. Jangan diiris tipis, karena dengan digeprek, minyak atsiri dan senyawa aktifnya akan lebih mudah keluar. 3. Proses perebusan atau penyeduhan. Rebus jahe yang sudah digeprek dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Atau cara yang lebih praktis adalah dengan menyeduhnya langsung di dalam gelas dengan air panas mendidih. Lalu tutup dan diamkan selama 10 hingga 15 menit. Aturan minum. Minum selagi hangat. Anda bisa meminumnya 1 hingga 2 kali sehari, terutama saat gejala nyeri mulai terasa. Untuk menambah khasiat dan rasa, Anda bisa menambahkan sedikit madu murni atau perasan jeruk nipis. Hindari penggunaan gula pasir berlebihan. Peringatan penting, jahe memiliki efek mengencerkan darah. Oleh karena itu, jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau akan menjalani operasi, konsultasikan dengan dokter Anda. Bagi penderita MAH akut atau GERD, konsumsi jahe perlu hati-hati. Mulailah dengan dosis kecil dan lihat reaksi lambung Anda. Jika terasa perih, sebaiknya hentikan. Poin ketiga, sereh, sang detoks pembilas asam urat. Sereh atau serai dengan aromanya yang menyegarkan seringkali hanya menjadi pelengkap pada masakan, seperti soto atau rendang. Padahal, batang rumput wangi ini adalah agen detoksifikasi yang sangat hebat, terutama bagi penderita asam urat. Masalah utama asam urat adalah penumpukan kristal di dalam tubuh.
Jadi, selain mengurangi produksinya, kita juga harus rajin membilas dan membuangnya keluar. Disinilah peran utama sereh. Sama seperti daun salam, sereh memiliki sifat diuretik alami yang kuat. Mengonsumsi air rebusan sereh akan merangsang Anda untuk lebih sering buang air kecil. Ini adalah proses detoksifikasi yang sangat baik. Setiap kali Anda buang air kecil, Anda tidak hanya membuang cairan, tetapi juga ikut membuang larutan asam urat dan racun-racun lain dari dalam darah. Semakin lancar proses pembuangan ini, semakin kecil kemungkinan kristal asam urat terbentuk dan mengendap di persendian Anda. Selain itu, sereh juga mengandung senyawa bernama citral yang memiliki sifat antiinflamasi. Meskipun tidak sekuat jahe, sifat anti radangnya tetap memberikan kontribusi dalam meredakan pembengkakan dan nyeri pada sendi. Aroma sereh yang menenangkan juga memberikan efek relaksasi, membantu mengurangi stres yang seringkali bisa memicu serangan asam urat. Jadi, dengan segelas teh sereh hangat, Anda mendapatkan 3 manfaat sekaligus: detoksifikasi, anti radang, dan relaksasi. Cara pakai yang aman. Cara membuat ramuan sereh sangatlah sederhana dan bisa dilakukan setiap hari. Pertama, siapkan sereh. Ambil 2-3 batang sereh segar. Buang daun luar yang sudah agak kering. Cuci bersih, lalu geprek bagian putihnya hingga sedikit pecah agar aroma dan sarinya keluar maksimal. Kedua, cara mengolah. Masukkan sereh yang sudah dikeprek ke dalam panci berisi 2 gelas air. Rebus hingga mendidih dan biarkan selama sekitar 10 menit dengan api kecil. Warna air akan berubah menjadi sedikit kekuningan dan aromanya akan sangat harum. Ketiga, cara konsumsi. Saring airnya dan minum selagi hangat. Ramuan sereh ini sangat nikmat diminum di pagi hari untuk memulai metabolisme tubuh atau di malam hari sebelum tidur untuk memberikan efek relaksasi. Anda bisa meminumnya 1 kali sehari secara rutin sebagai langkah pencegahan. Peringatan penting, karena sifat diuretiknya yang cukup kuat, pastikan Anda juga mengimbanginya dengan minum air putih yang cukup sepanjang hari untuk mencegah dehidrasi. Bagi Anda yang memiliki tekanan darah rendah, konsumsi sereh sebaiknya tidak berlebihan karena bisa menyebabkan tekanan darah semakin turun. Seperti biasa, ibu hamil disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Poin keempat, kunyit, sang blokade peradangan super. Jika kita berbicara tentang herbal anti radang, maka kunyit adalah rajanya. Warna kuning cerah pada kunyit berasal dari senyawa super bernama kurkumin. Kurkumin inilah yang menjadi pusat perhatian para peneliti di seluruh dunia karena kemampuannya dalam melawan peradangan di tingkat seluler. Kekuatannya dalam memblokir peradangan bahkan sering dibandingkan dengan obat-obatan kimia. Namun, dengan efek samping yang jauh lebih minimal jika dikonsumsi dengan benar. Ketika serangan asam urat terjadi, tubuh melepaskan berbagai molekul pemicu peradangan yang menyebabkan sendi menjadi bengkak dan nyeri. Kurkumin bekerja dengan cara mematikan saklar dari molekul-molekul pemicu radang ini. Ia memblokir jalur peradangan dari akarnya, sehingga reaksi berantai yang menyebabkan rasa sakit luar biasa bisa dihentikan. Inilah mengapa kunyit sangat efektif untuk meredakan gejala akut saat serangan asam urat sedang parah-parahnya. Lebih dari itu, kurkumin juga merupakan antioksidan yang sangat kuat. Artinya, ia bisa melindungi sel dan jaringan sendi dari kerusakan lebih lanjut akibat stres oksidatif yang disebabkan oleh peradangan kronis. Dengan mengkonsumsi kunyit secara teratur, Anda tidak hanya meredakan serangan yang sedang terjadi, tetapi juga membantu melindungi kesehatan sendi Anda dalam jangka panjang. Ini adalah investasi kesehatan sendi yang sangat murah dan mudah didapat. Cara pakai yang aman. Ada satu tantangan dalam mengkonsumsi kunyit. Kurkumin sulit diserap oleh tubuh. Oleh karena itu, cara pengolahannya harus tepat. Bahan utama, siapkan 1-2 ruas kunyit segar seukuran jari kelingking. Cuci bersih dan kupas kulitnya. Anda bisa memarutnya atau mengirisnya tipis-tipis. Tingkatkan penyerapan. Untuk meningkatkan penyerapan kurkumin, kita butuh bantuan dari lada hitam. Sedikit saja, cukup sejumput lada hitam bubuk. Lada hitam mengandung piperin, senyawa yang dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Cara membuat, rebus parutan atau irisan kunyit dengan 2 gelas air. Setelah mendidih, masukkan sejumput lada hitam bubuk.
Terus rebus dengan api kecil selama sekitar 10 menit. Aturan konsumsi: saring dan biarkan hangat. Minum 1 kali sehari setelah makan. Rasanya mungkin agak tajam. Anda bisa menambahkan 1 sendok teh madu murni untuk membuatnya lebih nikmat. Peringatan penting: kunyit mirip dengan jahe dapat mengancarkan darah. Hati-hati jika Anda mengkonsumsi obat pengancar darah. Konsumsi kunyit berlebihan dalam jangka panjang juga tidak dianjurkan bagi penderita batu empedu. Selalu mulai dari dosis kecil dan perhatikan reaksi tubuh Anda. Poin kelima, seledri, sang peluru asam urat yang terlupakan. Herbal terakhir ini seringkali hanya dianggap sebagai hiasan di atas sup atau bakso. Padahal, baik daun maupun batangnya, seledri adalah salah satu herbal terbaik untuk mengatasi asam urat. Banyak orang tidak menyangka bahwa tanaman sederhana ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah dan melarutkan kristal yang sudah terbentuk. Seledri kaya akan senyawa bernama luteolin, sejenis flavonoid yang terbukti dapat menghambat enzim santin oksidase, sama seperti cara kerja daun salam. Dengan demikian, seledri membantu mengurangi produksi asam urat dari awal. Namun, kekuatan utama seledri terletak pada efek diuretik dan alkalinisasinya. Seledri membantu ginjal membuang asam urat dengan sangat efektif melalui urin. Yang lebih menarik lagi, seledri memiliki sifat alkali atau basa. Asam urat seperti namanya, bersifat asam. Mengkonsumsi makanan atau minuman yang bersifat alkali, seperti jus seledri, dapat membantu menetralkan keasaman dalam tubuh, termasuk di dalam darah dan urin. Lingkungan yang lebih basa ini membuat kristal asam urat lebih sulit terbentuk dan bahkan membantu melarutkan kristal yang sudah ada, sehingga lebih mudah untuk dibuang keluar dari tubuh. Cara pakai yang aman: ada 2 cara efektif untuk mengkonsumsi seledri untuk asam urat. Air rebusan biji seledri. Cara ini sangat populer. Ambil 1 sendok makan biji seledri, banyak dijual di toko bumbu atau toko online. Lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring, dan minum airnya 1 kali sehari. Jus batang seledri segar. Ini adalah cara yang lebih modern, namun sangat efektif. Ambil 3 hingga 4 batang seledri segar yang besar. Cuci bersih, lalu masukkan ke dalam juicer atau blender dengan sedikit air. Saring, dan minum jusnya segera. Sebaiknya diminum pada pagi hari saat perut masih kosong untuk penyerapan maksimal. Direbus langsung. Jika tidak punya juicer, Anda bisa memotong-motong 3 hingga 4 batang seledri, lalu merebusnya dengan 2 gelas air hingga mendidih. Minum air rebusannya selagi hangat. Peringatan penting, seledri memiliki efek diuretik yang sangat kuat. Pastikan Anda minum banyak air putih untuk menghindari dehidrasi. Ibu hamil dan orang dengan penyakit ginjal akut harus menghindari konsumsi seledri dalam jumlah besar. Jika Anda memiliki alergi terhadap seledri, tentu saja jangan mencoba cara ini. Jadi kita sudah membahas 5 pahlawan super dari dapur dan pekarangan kita. Daun salam dan seledri yang bekerja mengurangi produksi dan membuang asam urat, jahe dan kunyit sebagai duo anti nyeri dan anti radang yang kuat, serta sereh sebagai agen detoksifikasi yang menyegarkan. Kelimanya murah, mudah didapat, dan jika digunakan dengan cara yang benar, bisa menjadi senjata ampuh dalam perjuangan Anda melawan asam urat. Namun, saya harus menekankan satu hal yang sangat penting. Herbal-herbal ini adalah bagian dari solusi, bukan solusi satu-satunya. Anda tidak bisa terus-terusan makan jeroan, emping, seafood, dan minum minuman manis, lalu berharap semua masalah selesai hanya dengan minum air rebusan jahe. Itu tidak akan berhasil. Kunci utama untuk bebas dari asam urat adalah perubahan gaya hidup secara total dan menyeluruh. Mulai sekarang, mari kita berjanji pada diri sendiri untuk menghindari kebiasaan buruk, kurangi makanan tinggi purin, ganti minuman bersoda dan teh manis dengan air putih yang cukup, minimal 2 liter sehari. Air putih adalah pelarut terbaik untuk asam urat. Mulailah bergerak. Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki setiap hari. Olahraga membantu melancarkan sirkulasi darah dan menjaga berat badan ideal, yang sangat penting untuk mengurangi beban pada persendian Anda. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Apakah Anda merasa informasi ini membuka wawasan baru? Dari kelima herbal yang sudah kita bahas tadi, mana yang paling mudah Anda temukan dan paling ingin segera Anda coba? Coba tuliskan jawaban Anda di kolom komentar.
Saya sangat senang membaca dan belajar dari pengalaman Anda semua. Jika video ini bermanfaat, jangan simpan untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada orang tua, saudara, tetangga, atau teman Anda yang mungkin juga sedang berjuang melawan nyeri asam urat. Satu kali Anda berbagi, bisa jadi itu adalah jawaban dari doa mereka selama ini. Ingat, kesehatan adalah investasi paling berharga yang tidak bisa dinilai dengan uang. Mengendalikan asam urat bukanlah perlombaan lari cepat, melainkan sebuah maraton yang membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Alam telah menyediakan banyak sekali solusi untuk kita. Tinggal bagaimana kita mau belajar dan memanfaatkannya dengan bijak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetaplah bersama kami di podcast Dokter Sehat untuk tips-tips kesehatan lain yang praktis, ilmiah, dan mudah diterapkan. Salam sehat selalu. Saya Dr. Siska.